Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, banyak sekali pertanyaannya Pak Firly oleh kawan-kawan tadi. Kami persilakan Pak Firly untuk menjawabnya. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI, Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota Komisi 3 DPR RI. Rekan-rekan pimpinan yang saya hormati, pejabat struktural KPK yang saya hormati, sebelum saya memberikan jawaban, saya harus sampaikan bahwa nanti pastilah ada tambahan dari rekan-rekan pimpinan yang lain. Dan tentu juga saya harus sampaikan juga, apapun nanti yang jawaban saya pastilah tidak akan menimbulkan dan menjawab semua pertanyaan. Tetapi setidaknya dapat memberikan masukan ataupun informasi resmi dari KPK. Supaya tidak ada informasi lain kecuali yang berasal dari KPK. Saya akan mulai satu persatu, saya sudah coba catat apa yang disampaikan, setidaknya ada 15 yang menyampaikan respon. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu, marilah kita menundukkan kepala karena saudara-saudara kita di Papua hari ini mengalami gempa bumi, walaupun skalanya 5,4 skala Richter. Tapi itu menjadi bagian keprihatinan kita semua. Posisi gempanya 9 km barat daya kota Jayapura. Terjadi tadi 13:28 menit 02 detik waktu Indonesia Barat. Itu informasi, mudah-mudahan kita berharap bencana ini akan selesai dan tidak menimbulkan korban bagi warga kita, saudara kita yang ada di Papua. Selanjutnya perkenankan saya untuk menyampaikan respon atas beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama, saya akan mulai dulu merespon atas yang disampaikan oleh saudara Bapak Hinca Panjaitan. Saya tentu melihat dan mengikuti apa yang diamanatkan di dalam tugas pokok KPK. Tugas pokok KPK disebutkan dalam pasal 6 huruf A sampai dengan F. Sehingga sebenarnya 6 tugas pokok itu kita bagi menjadi 4 kedeputian. Pasal 6A dan huruf C itu kita jadikan 1, yaitu kedeputian pencegahan dan monitoring. Kalaupun ada saran harus dipisahkan, tentu nanti kami akan lakukan kajian dan disampaikan telaahan maupun naskah akademiknya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga Bapak menyampaikan terkait dengan perkembangan korupsi yang memang sampai hari ini tentulah kita harus bersiap bagaimana bentuk-bentuk korupsi ke depan. Dalam beberapa literatur yang kami baca, setidaknya ada 3 tahapan perkembangan korupsi. Yang pertama yang kita kenal dengan pre-modern corruption, atau korupsi dengan melibatkan uang-uang kecil atau uang receh. Dan itu bentuk-bentuknya sederhana, yaitu suap dan gratifikasi. Yang kedua nanti akan berkembang kepada tahapan modern corruption. Ini adalah salah satu korupsi yang dikemas di dalam bentuk pembuatan dan penyusunan kebijakan. Dari awal itu muncul dan niat untuk melakukan kegiatan korupsi. Karena KPK menghadapi hal tersebut, KPK sudah mengembangkan apa yang disebut dengan Corruption Risk Assessment, CRA, itu yang kita kembangkan sekarang. Sehingga kita akan bekerja sama bersama-sama dengan kementerian lembaga untuk melihat apakah regulasi yang dibuat itu membuka peluang terjadi korupsi. Dan bagaimana juga implementasinya, apakah ada terjadi korupsi. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan berikan saran dan rekomendasi yang harus dilaksanakan untuk perbaikan. Karena sesungguhnya sistem yang baik adalah menutup segala peluang dan celah terjadi korupsi. Kita sadar bahwa korupsi itu muncul salah satunya karena sistem. Corruption because of failed, bad, or weak system. Yang selanjutnya saya juga ingin menyampaikan terkait dengan tadi ada yang menyampaikan tentang tugas pokok KPK. Kami ingin menyampaikan bahwa sekali lagi memang KPK itu ada dan merangka mewujudkan tujuan negara. Tadi ini disampaikan oleh Bapak Supriyansa
dari fraksi Golkar. Dan KPK dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, maka KPK melaksanakan strategi pemberantasan korupsi dengan 3 pendekatan. Pendidikan masyarakat dalam rangka memberikan pemahaman, kesadaran sehingga tidak ingin melakukan korupsi. Yang kedua, melakukan pencegahan dengan cara perbaikan sistem supaya tidak terjadi peluang ataupun celah terjadinya korupsi. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan penindakan dalam rangka menimbulkan efek jera dan juga tentu pengembalian kerugian negara. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, kami juga ingin sampaikan bahwa pada beberapa pertanyaan tadi ada yang kita juga menyinggung terkait dengan korupsi di bidang dunia pendidikan. Ini pun tidak lepas dari perhatian kami, tadi disampaikan oleh Pak Taufik Basari kalau tidak salah. Dalam rangka mengatasi ataupun mencegah korupsi dunia pendidikan, maka KPK sesungguhnya sudah membentuk yang dikenal dengan istilah sistem integritas pendidikan. Bahkan beberapa kali kita melakukan seminar FGD dengan beberapa ahli perguruan tinggi di dalam rangka mewujudkan sistem integritas ekosistem pendidikan. Dan tolak ukur yang sudah kita buat, kita ingin melihat sejauh mana integritas dunia pendidikan kita. Sesungguhnya KPK sudah melakukan itu. Dan hari ini memang belum kami launching, Pak, integritas dunia pendidikan kita pada angka 72 dari skala 0 sampai 100. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kami juga ingin menjelaskan terkait dengan blokir. KPK tidak pernah melakukan pemblokiran terhadap rekening pemerintah daerah, khususnya Papua. Yang dilakukan pemblokiran adalah rekening terkait dengan milik tersangka atau milik para pihak yang terkait dengan perkara korupsi yang sedang ditangani. Penegakan hukum kita lakukan secara proporsional dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 3 bagaimana terkait dengan Lukas NMB. Penanganan perkara Lukas NMB, kita memang menghadapi suatu kendala yang cukup besar. Kendala bukan tentang penegakan hukumnya, tetapi setidaknya dalam penegakan hukum, penyelesaian perkara Lukas NMB, setidaknya ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. 1, penegakan hukum secara profesional. Yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin keselamatan jiwa seseorang. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema lex esto. Dan KPK juga sangat menjamin dan ingin menjaga Papua dalam keadaan aman, nyaman, dan damai. Karena sesungguhnya itulah sejatinya penegakan hukum. Bukankah penegakan hukum tersebut adalah tidak boleh melanggar hukum itu sendiri? Jadi kami pastikan bahwa KPK bebas dari kepentingan politik dan KPK tidak ada kepentingan politik apapun. Sebagaimana dimaksud dengan pasal 3 Undang-Undang 19 2019 disebutkan, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rungkup eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak tunduk kepada kekuasaan manapun. Selanjutnya kami ingin sampaikan juga bahwa KPK tetap bekerja sebagaimana ketentuan undang-undang dan hukum. KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang, kecuali seseorang tersebut adalah karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi kami pastikan tidak ada seorang pun yang menjadi tersangka tanpa bukti yang cukup. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian kami hormati, tadi ada juga menyampaikan terkait dengan Satgas Tata Kelola Dana Khusus dan Keistimewaan. Tentu saran ini kami tangkap dan kami akan kaji karena sesungguhnya organisasi tata kerja KPK sudah disusun berdasarkan peraturan Komisi KPK nomor 7 tahun 2020. Tapi ini bisa kita lakukan perbaikan sebagaimana nanti setelah ada kajian dan naskah akademiknya. Begitu juga tadi ada yang menyampaikan terkait dengan keberadaan kantor-kantor perwakilan KPK yang ada di daerah. Memang kita melihat pandang Undang Nomor 30 tahun 2002 disebutkan di dalam pasal 19 bahwa sesungguhnya KPK dapat membentuk perwakilan KPK di provinsi-provinsi.
Tapi mohon maaf sekali lagi, itu tidak bisa kita wujudkan. Karena setelah Undang-Undang 19 2019, pasal 19 tersebut dicabut. Dan diamanatkan di dalam salah satu pasal Undang-Undang 19 2019 mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibu kota negara. Jadi kami pun siap-siap untuk pindah ke Kalimantan. Karena sudah ada pemberitahuan yang akan berangkat duluan adalah pertama, Ketua KPK, Sekretariat Jenderal, Kedutaan Korsup, dan Kebutuhan Pencegahan. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, jadi Pak Sekjen ini ya, Pak Didi, Pak Cahaya, Pak Pahala. Ya saya senang saja pindah Pak, karena apa? Karena bersama-sama Pak Pahala Pak. Karena Pak Pahala ini nanti yang akan memberikan keselamatan kita baik dunia maupun akhirat. Orang yang paling setia adalah Pahala. Terkadang kita tidak setia dengan orang yang akan setia kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami juga ingin merespon terkait dengan desa anti korupsi. Sesungguhnya desa anti korupsi ini Pak, diilhami dengan suatu data. Data empiris menyebutkan bahwa dari sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, terdapat 601 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan perangkat desa. Dan sebanyak 686 orang sudah masuk kasus hukum karena di perangkat desa, karena penyalahgunaan keuangan dan anggaran desa. Bertitik tolak dengan itu, kami juga melihat bahwa anggaran desa yang sudah dikucurkan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 sebesar 400,1 triliun. Dan khusus tahun 2022 kurang lebih 72 triliun. Dan tahun 2023 kurang lebih 72 triliun. Angka ini cukup besar. Karenanya KPK terpanggil untuk melakukan desa anti korupsi. Berawal dari desa, kita wujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Program desa anti korupsi ini terus akan dikembangkan. Sebagai laporan kami sampaikan bahwa tahun 2021 diawali dengan pembentukan desa anti korupsi Desa Panggung Harjo, Jogja sebagai percontohan dan peluncuran program desa anti korupsi. Tahun 2002 dilakukan pencanangan 10 desa di 10 provinsi. Dan tahun 2023 ini akan dilakukan pembentukan 22 desa dari 22 provinsi. Dan tahun 2024, 2025, setiap provinsi membuat replika desa anti korupsi. Kami juga ingin berterima kasih kepada beberapa gubernur yang telah menginisiasi dan menggagas di setiap kabupaten ada desa anti korupsi. Saya tidak mau nyebut, nanti dikira kampanye lagi. Ya silakan cari sendiri datanya. Pemerintah daerah mana. Yang selanjutnya di tahun 2006 diharapkan tiap kabupaten membuat setiap kecamatan satu desa percontohan desa anti korupsi. Jadi tadi ada yang menyampaikan desa ini programnya berlanjut. Tidak berhenti sampai dengan sekarang saja. Kan ini masuk dalam roadmap pemberantasan korupsi dan masuk juga dalam rencana strategi pemberantasan korupsi tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan. Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, tadi saya menangkap monitor dana desa, sesungguhnya kami laporkan dalam forum ini, tata kelola pemerintah desa dan keuangan desa, sesungguhnya desa anti korupsi ini disasarkan kepada satu, membantu aparat desa dalam rangka penyusunan program desa. Kedua, membantu perangkat desa melalui pendidikan latihan dalam rangka pelaksanaan program dan penyerapan anggaran desa. Termasuk juga kegiatan serta membuat pertanggungjawaban keuangan secara transparansi dan akuntabilitas. Inilah niat kita supaya kepala desa tidak terjebak dengan praktek-praktek korupsi. Mudah-mudahan berhasil. Yang selanjutnya juga desa anti korupsi kita sasarkan kepada pelayanan publik di desa semakin lebih baik. Yang berikutnya nanti penindakan ini ada khususnya dari Pak Benny Kaharman tadi disampaikan, yang perlu saya sampaikan nanti, yang pertama adalah lembaga KPK adalah lembaga dalam rumpun eksekutif dan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak tunduk kepada kekuasaan manapun. Namun demikian kami sadari
bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh seorang diri, oleh hanya KPK. Karenanya itu KPK sejak tahun 2021 yang lalu mengembangkan konsep yang kita kenalkan dengan orkestrasi pemberantasan korupsi dengan melibatkan seluruh kekuasaan, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk juga kekuasaan partai politik. Kekuasaan partai politik kami ajak karena ada 5 peran penting partai politik. Pertama, partai politik itu adalah mengemban amanah rakyat. Kedua, partai politik itu menguasai suara rakyat. Partai politik menentukan wakil rakyat. Partai politik menentukan pemimpin rakyat. Dan yang terakhir adalah partai politik melalui keterwakilannya di legislatif menyusun berbagai rupa perundang-undangan maupun peraturan daerah. Itulah sejatinya kami mengajak partai politik dalam pendidikan cerdas dan berintegritas, bukan masuk dalam ranah politik. Dan kami juga di dalam pendidikan partai politik cerdas dan berintegritas ini akan kita lanjutkan, Bapak. Tahun ini ada 6 partai politik baru sebagai peserta pemilu 2024 yang akan kita mulai tanggal 20 Februari 2023. Ada 5 partai nasional dan 1 partai daerah. Selanjutnya kita juga akan mengajak kurang lebih 16 penjabat gubernur, karena 9 sudah kita lakukan, 16 yang terbaru nanti akan kita lakukan, ditambah dengan 4 penjabat gubernur provinsi baru, dan ada 248 bupati wali kota yang akan kita ikutkan dalam pendidikan paku integritas dan pendidikan cerdas berintegritas. Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, menjawab pertanyaan tadi ada, ini nanti ada ditambah oleh rekan-rekan lain, tapi sekali besar saya sampaikan, perkara yang dilakukan supervisi oleh KPK sebanyak 88, Pak. Dari 88 itu 39 sudah selesai. 2 diantaranya diambil alih dari daerah. Salah satu perkara yang diambil alih, Pak, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Satu lagi adalah dari Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu perkara-perkara yang kita ambil alih. Selanjutnya, silakan nanti kawan-kawan melengkapi. Terakhir, terkait dengan penjelasan Direktur Penuntutan kembali. Kebetulan tanggal 1 Februari kemarin, Pak, kita lepas yang bersangkutan. Saya catat angkanya, saya masih ingat. Fitroh Roscanjanto itu masuk ke KPK tanggal 11 September 2011, Pak. Terus tanggal 16 September 2020 diangkat sebagai direktur 2019, betul 2020 diangkat sebagai direktur penuntutan. Yang bersangkutan sudah mengabdi di KPK 11 tahun 4 bulan 21 hari. Dan yang bersangkutan juga pernah menyampaikan kepada Sekjen untuk meminta kembali ke kejaksaan. Karena untuk berkarir di kejaksaan. Bapak bisa bayangkan, Pak, 11 tahun di KPK. Untung dia bisa dapat direktur. Banyak, Pak, orang belasan tahun di KPK tidak punya jabatan apa-apa. Dan terhambat pendidikannya. Pak Johan Budi pasti tahu persis. Ini kita buka, Pak. Tidak ada lagi orang yang di KPK sekarang tidak sekolah, Pak. Diklat PIM 2 kita buka. Diklat PIM 1 kita buka. Semuanya. Dan itu kita fasilitasi. Kenapa? Untuk kepentingan yang bersangkutan. Jadi saya pastikan bahwa yang bersangkutan bukan karena tidak setuju dengan penanganan perkara. Jadi yang bersangkutan kembali dalam rangka karirnya. Dan saya kira ini sudah disampaikan oleh juru bicara KPK, Pak Ali Fikri, beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya tadi ada lagi terkait dengan interupsi pimpinan. Sebelum Pak Firly melanjutkan, apa boleh saya interupsi? Oke, boleh silakan. Baik, Pak Ketua Firly, saya lega, Pak, dengan jawaban Bapak barusan. Karena saya alumni KPK
Dan saya tahu betul bahwa proses itu melalui mekanisme yang clear gitu. Saya hanya menyampaikan bahwa saya lega aja Pak, Bapak jawab gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Pak Firly. Selanjutnya terkait dengan keberadaan Dewas. Mohon maaf kami hanya menyampaikan bagaimana keberadaan Dewas dan hubungan kerja dengan KPK. Tugas Dewas itu tercantum di dalam pasal 37 Undang-Undang 19 2019. Salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok KPK. Jadi KPK sekarang Pak diawasi Pak oleh Dewas. Jadi wajar kalau dulu banyak orang nggak suka dengan Dewas Pak, karena akan diawasi. Tapi hari ini Pak, kami sangat-sangat terbantu oleh Dewas. Kenapa? Karena tidak ada kekuasaan, tidak bisa diawasi. Saya tidak ingin menyebutkan itu, tetapi yang pasti kita butuh pengawasan. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, tugas Dewas adalah melakukan evaluasi kinerja pimpinan KPK. Untuk itu, pelaksanaannya adalah rapat tinjauan evaluasi kinerja KPK dilaksanakan setiap 6 bulan sekali Pak. Dan kami membuat nilai, bukan kami yang membuat Pak. Dewan Pengawas yang membuat. Kalau tidak ada Dewas Pak, apa yang kita lakukan, itu kita anggap pasti benar semua, sekalipun keliru. Tapi hari ini Pak, kita tidak bisa lagi seperti itu. Yang berikutnya, saya ingin luruskan dengan Pak Beni, Dewan Pengawas sekarang tidak ada lagi kewenangan untuk memberikan izin. Kami juga tidak ada kewajiban untuk meminta izin. Baik izin penggeledahan, izin penyadapan, izin penyitaan, sudah tidak ada Pak. Semuanya ada di pimpinan. Dan itu kita bangun dengan sistem. Menyadap tidak bisa lagi sendiri-sendiri Pak. Karena semua pimpinan harus menyatakan approve. Yang berikutnya adalah rapat pengawasan KPK. Ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Bahkan bisa juga dilakukan rapat pengawasan secara eksidentil, seketika. 3 bulan sekali secara berkala, tapi bisa saja secara eksidentil, tergantung kepentingan pengawasan. Yang berikutnya tadi kerjasama KPK dan APIP, saya ingin sampaikan Pak Wayan Sudirta, kerjasama KPK dan APIP itu masuk dalam satu program yang kita kenal dengan Monitoring Center for Prevention. Di situ ada penguatan dan pengawasan aparatur pemerintah internal, aparatur pengawas internal pemerintah. Itu sudah masuk Pak. Jadi apa yang dari Bapak sampaikan sudah kita masukkan itu Pak. Selanjutnya mungkin ini terakhir. Apa yang dimaksud dengan piloting Trisula? Tadi disampaikan oleh Pak Dimyati. Piloting Trisula ini Pak dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Itu adalah bentuk kolaborasi dan kerjasama secara integrasi. Seketika penindakan menemukan modus operandi tindak pidana korupsi, maka itu juga akan disampaikan hasilnya kepada Kedeputian Pencegahan. Supaya untuk melakukan pencegahan di sektor lain dan kementerian lembaga yang lainnya. Begitu juga itu disampaikan kepada Kedeputian Pendidikan Masyarakat dan rangka bahan ajaran untuk pendidikan budaya anti korupsi. Itulah yang kita sampaikan piloting program Trisula. Selanjutnya tadi Bapak sampaikan tentang DPO Pak. Saya ingin sampaikan pada kesempatan ini DPO semula selama KPK berdiri sebanyak 21 orang. Sudah tertangkap 17 orang. Sampai saat ini yang belum tertangkap ada 4 orang. Terakhir yang kita tangkap adalah tersangka IA. Tadi Pak Nasir Jamil menyampaikan kepada saya. IA yang kita tangkap di Banda Aceh kemarin. Itu pun kita kerjasama karena sesungguhnya Pak, tidak ada orang sukses karena sendiri. No one can get success without others. Pastilah memerlukan orang lain. 4 tersangka yang DPO, 1 KK, 2 PT, sekarang sudah berubah nama TTP. Kalau ingin panjang nanti WA saya. Siapa saja itu namanya. 3 HM, 4 RHP.
Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan pimpinan untuk melengkapi di bidang pendidikan masyarakat. Di bidang masyarakat saya sendiri, Pak. Deputi Pencegahan, bidang pencegahan Pak Gubron, Indah Pak Alex, Pak Yohanes Tanak di bidang penindakan, Pak Nawawi di bidang koordinasi supervisi. Silakan melengkapi, karena saya tahu apa yang tadi saya sampaikan pastilah ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Tapi satu kata, jangan pernah menjadi sempurna. Seketika menjadi sempurna, yang kita temukan adalah ketidaksempurnaan itu sendiri.